Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 12 ingin membawakan materi mengenai membangun sistem informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Made Rani Kusuma Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 134 dengan nomor absen 18. Dan ada saya sendiri, Niputu Diana Rayani dengan 3 digit NIM terakhir 178 nomor absen 24. Adapun materi yang akan kami bawakan itu ada 4 materi. Yang pertama ada sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada ikhtisar pengembangan sistem. Yang ketiga ada pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Dan yang terakhir ada pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital. Baik, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Ketika kita merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang pertama ada pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi yang mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga pencapaian lebih jauh. Jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi yaitu otomatisasi, rasionalisasi, perancangan ulang, dan pergeseran paradigma. Masing-masing membawa resiko dan imbalan yang berbeda. Otomatisasi adalah bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan para karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Rasionalisasi atas prosedur seringkali ditemukan dalam program-program untuk membuat serangkaian perangkat peningkatan kualitas yang terus-menerus dalam produk, jasa, dan operasional. Seperti misalnya manajemen total kualitas atau TQM dan Six Sigma. Sistem informasi yang baru pada akhirnya dapat mempengaruhi desain dari keseluruhan organisasi dengan mengubah bagaimana organisasi menjalankan bisnisnya atau bahkan sifat dari bisnis. Yang kedua ada perencanaan ulang proses bisnis. Saat ini banyak bisnis yang mencoba memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnisnya. Untuk menangani perubahan-perubahan tersebut, maka organisasi beralih pada manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. BPM tidak pernah dimasukkan karena proses peningkatan memerlukan perubahan yang terus-menerus. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi proses pada perubahan, yang kedua ada menganalisis proses-proses yang telah ada, yang ketiga ada merancang proses yang baru, dan yang keempat ada mengimplementasikan proses yang baru, dan terakhir ada pengukuran yang terus-menerus. Yang ketiga ada alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Sudah banyak perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi, meliputi IBM, Oracle, dan TIBCO, yang membantu bisnis dalam mengidentifikasikan dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan, menciptakan model untuk meningkatkan proses, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses, dan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada untuk mendukung proses yang baru atau yang dirancang ulang. Beberapa alat bantu BPM mendokumentasikan dan memonitor proses bisnis untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan ketidakefisienan. Kategori alat bantu yang lainnya yang mengotomatisasi beberapa bagian dari suatu proses bisnis dan menegakkan aturan bisnis sehingga para karyawan akan melaksanakan proses tersebut dengan lebih konsisten dan efisien.
Kategori alat bantu yang ketiga membantu bisnis dalam mengintegrasikan sistem yang telah mereka miliki untuk mendukung peningkatan proses. Mereka secara otomatis mengelola proses di seluruh bisnis, mengekstrak data dari berbagai macam sumber atau database dan menghasilkan transaksi dalam banyak sistem yang terkait. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai ikhtisar dari pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem itu merupakan analisis suatu permasalahan yang mana perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasikan penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasikan kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Analisis sistem menciptakan sebuah peta petunjuk jalan organisasi yang telah ada, mengidentifikasi para pemilik dan para pengguna data yang utama sejalan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki. Analisis sistem kemudian merinci permasalahan dari sistem yang telah ada. Analisis sistem juga meliputi studi kelayakan, menentukan apakah sistem yang diusulkan diharapkan dapat menjadi suatu investasi yang tepat atau tidak, teknologi yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Yang kedua ada menentukan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi dari sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan secara hati-hati menentukan sasaran dari sistem yang baru atau sistem yang dimodifikasi dan mengembangkan gambaran fungsi secara terperinci, yang mana sistem yang baru harus mengerjakannya. Analisis kebutuhan yang gagal merupakan sumber dari penyebab dari kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang besar. Jika sistem yang dirancang salah, maka harus dibuang karena kinerja yang buruk sehingga membutuhkan menjalani modifikasi yang besar. Yang ketiga ada desain sistem. Analisis sistem yang menggambarkan apakah yang harus dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan desain sistem memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut. Perancang sistem merincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang diidentifikasi dalam analisis sistem, yaitu menangani komponen manajerial, organisasional, dan teknologikal dari solusi sistem. Lalu ada peranan dari pengguna akhir. Kebutuhan informasi pengguna mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan oleh para pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem tersebut akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi. Keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain merupakan penyebab utama dari kegagalan sistem. Lalu ada menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama ada pemrograman. Dalam tahap pemrograman, spesifikasi sistem dipersiapkan, selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Banyak organisasi yang membeli perangkat lunak dan ada juga yang melakukan alih daya untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Yang kedua ada pengujian. Pengujian yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Menguji data harus hati-hati, meninjau ulang hasil, dan perbaikan akan dilakukan dalam sistem. Ada 3 tipe aktivitas pengujian sistem, yaitu pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Konversi merupakan suatu proses perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru melalui 4 strategi, yaitu strategi paralel, pemangkasan secara langsung, penelitian percobaan, dan pendekatan bertahap. Lalu yang ketiga ada produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru dipasang dan dikonversi telah selesai, maka sistem berada dalam tahap produksi. Sistem akan dikaji ulang untuk memutuskan apakah ada perbaikan atau modifikasi yang diperintahkan, perubahan dalam perangkat lunak, keras, dokumentasi atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, meningkatkan efisiensi, diistilahkan pemeliharaan. Lalu ada permodelan dan perancangan sistem, metodologi terstruktur, dan metodologi berorientasi objek. Yang pertama adalah metodologi terstruktur. Digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi.
Sifatnya itu berorientasi proses. Perangkat utama untuk mempresentasikan proses dari komponen data dan alur data diantaranya adalah diagram alur data atau data flow diagram dan kamus data. Yang kedua ada pengembangan berorientasi objek. Metode terstruktur yang bermanfaat bagi proses pemodelan tetapi tidak dapat menangani permodelan dengan baik. Konvensi permodelan yang berbeda digunakan untuk analisis diagram alur data dan desain diagram struktur. Suatu objek yang menggabungkan data dan proses beroperasional dengan data. Lalu yang terakhir ada rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Perangkat lunak mengotomatisasi metodologi untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrogram, yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas seperti yang pertama, menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perancangan standar. Lalu yang kedua ada meningkatkan komunikasi antara para pengguna dengan spesialis teknis. Dan yang terakhir ada mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu tentang pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang pertama, ada siklus hidup sistem tradisional, di mana siklus hidup sistem tradisional ini atau sistem life cycle adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metodologi siklus hidup ini merupakan pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahap-tahapan yang formal seperti yang diilustrasikan pada gambar yang tertera pada slide. Metodologi siklus hidup sistem membagi tenaga kerja secara sangat formal antara pengguna akhir dan spesialis. Sistem informasi, spesialis teknis, seperti analisis sistem dan pemrograman, bertanggung jawab atas pekerjaan analisis sistem, perancangan, dan implementasi. Pengguna akhir terbatas hanya memberikan kebutuhan informasi dan menilai hasil pekerja staf teknis. Siklus hidup juga menekankan spesifikasi formal dan pencatatan. Banyak sekali dokumen yang dibuat selama suatu proyek sistem berjalan. Siklus hidup sistem ini masih digunakan untuk pengembangan sistem yang besar dan rumit, yang membutuhkan keperluan analisis yang tepat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan dikendali yang ketat atas proses-prosesnya. Namun, pendekatan siklus hidup sistem membutuhkan biaya yang besar, memakan banyak waktu, dan tidak fleksibel. Selanjutnya yaitu ada pembuatan prototype, di mana pembuatan prototype atau prototyping terdiri atas membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Prototype ini adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Nah, setelah beroperasi, prototipe akan lebih jauh diperhalus hingga cocok sekali dengan kebutuhan penggunanya. Prototipe juga akan menggantikan pengerjaan kembali yang tidak direncanakan dengan pengulangan yang terencana dengan setiap versi lebih akurat mencerminkan kebutuhan dari para penggunanya. Lalu ada pun tahap-tahapan dalam pembuatan prototipe yang sudah kami lampirkan pada slide, yang dimana tahap pertama tersebut mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna. Perancang sistem, biasanya spesialis sistem informasi, bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Selanjutnya ada tahap kedua, di mana tahap kedua ini mengembangkan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan suatu prototipe yang bekerja dengan cepat dengan menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan segera. Lalu ada tahap ketiga yang dimana menggunakan prototipe, di mana pengguna ini didorong untuk bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe dalam memenuhi kebutuhan, dan untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan prototipenya. Dan tahap terakhir atau tahap keempat, di mana ada tahap merevisi dan memperbaiki prototipe.
Pembuat sistem mencatat semua perubahan yang diminta oleh pengguna sesuai dengan yang diminta. Nah, setelah prototipe ini direvisi, siklusnya kembali lagi ke langkah 3. Langkah 3 dan langkah 4 itu diulang terus sehingga penggunanya ini akan merasa puas. Nah, adapun juga keuntungan dan kerugian dari pembuatan prototipe tersebut. Di mana di sini keuntungannya, di mana pembuatan prototipe ini paling bermanfaat ketika terdapat beberapa ketidakpastian tentang kebutuhan atau solusi rancangan dan seringkali digunakan untuk merancang sistem informasi antarmuka pengguna akhir atau end user interface, atau bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna seperti tampilan online dan layar, masukan data, laporan, atau laman web. Pembuatan prototipe ini lebih berpeluang menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan penggunanya. Adapun juga kerugian dari pembuatan prototipe, yang dimana pembuatan prototipe ini yang dilakukan dengan secara cepat dapat melupakan langkah-langkah yang penting dalam pengembangan sistem. Nah, beberapa sistem yang dibuat secara terburu-buru mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengakomodasi jumlah data yang besar atau jumlah pengguna yang banyak dalam sebuah lingkungan produksinya. Lalu yang ketiga ada pengembangan oleh pengguna akhir, di mana beberapa jenis sistem informasi ini dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, fenomena ini disebut dengan pengembangan oleh pengguna akhir atau end user development. Rangkaian dari perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat ini membuat hal ini mungkin dilakukan. Bahasa generasi keempat ini atau fourth generation language adalah perangkat lunak yang membuat pengguna akhir dapat membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit bantuan teknis atau tidak sama sekali. Nah, kita tadi membicarakan tentang bahasa generasi keempat. Di sini kami memaparkan terdapat 7 kategori bahasa dari generasi keempat. Yang dimana yang pertama itu adalah alat bantu perangkat lunak. Di mana alat bantu perangkat lunak ini merupakan paket perangkat lunak aplikasi yang bertujuan umum bagi PC. Nah, contohnya yang sering kita temukan yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Access. Selanjutnya, kategori yang kedua yaitu bahasa query, di mana bahasa ini untuk memperoleh kembali data yang disimpan dengan database atau file. Mampu mendukung permintaan atas informasi yang belum ditentukan sebelumnya. Contoh yang sering kita ketemukan adalah SQL. Lalu yang ketiga ada pembuat laporan, di mana pengertiannya yaitu mengambil data dari file atau database untuk membuat laporan tertentu dalam berbagai format yang tidak secara rutin diproduksi oleh sistem informasi. Contohnya yaitu kita temukan pada Crystal Reports. Lalu ada bahasa grafis, di mana bahasa grafis ini mengambil data dari file atau database dan menampilkan dalam format grafis. Biasanya kita temukan pada SAS atau Graph dan Systat. Kategori selanjutnya yaitu pembuat aplikasi, di mana pembuat aplikasi ini berisi modul pemrograman yang dapat menghasilkan aplikasi-aplikasi yang lengkap, termasuk situs web sehingga sangat mempercepat proses pembangunan. Pengguna dapat menentukan apa yang harus dilakukan dan pembuat aplikasi akan membuat kode pemrograman yang tepat untuk proses masukan, validasi, pembaruan, pemrosesan, dan pelaporan. Contoh yang sering kita jumpai yaitu pada web focus atau QuickBase. Kategori selanjutnya yaitu paket aplikasi perangkat lunak, di mana di dalam program perangkat lunak yang dijual atau disewakan oleh vendor komersial yang menghilangkan kebutuhan, perangkat lunak yang dikembangkan sendiri sesuai kebutuhannya. Nah, contoh yang sering ditemukan yaitu pada Oracle PeopleSoft, HCM, dan MySAP ERP. Nah, lalu ada kategori yang terakhir, yaitu tentang bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana membuat kode program dengan perintah-perintah yang lebih sedikit daripada bahasa umumnya, seperti COBOL atau Fortran.
Nah, bahasa ini dirancang khusus sebagai perangkat produktivitas untuk pemrograman profesional. Contohnya yang sering kita ketemukan yaitu pada APL atau Nomad 2. Baik, selanjutnya ada paket perangkat lunak, aplikasi, dan alih daya, di mana perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, membeli paket perangkat lunak dari vendor komersial, atau mendapatkan aplikasi berdasarkan permintaan yang dikembangkan oleh perusahaan luar secara alih daya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang paket perangkat lunak aplikasi, di mana jika sebuah paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak perlu membuat perangkat lunak sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program jadi yang telah dirancang dan diuji sebelumnya, yang terdapat di dalam paket perangkat lunak. Fitur penyelesaian atau customization membuat paket perangkat lunak dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan tersendiri tanpa menghilangkan integritas paket tersebut. Ketika solusi paket perangkat lunak telah dipilih, perusahaan tidak lagi mengendalikan proses perancangan sistem secara keseluruhan. Alih-alih untuk menyesuaikan spesifikasi rancangan sistem secara langsung dengan kebutuhan pengguna, upaya perancangan akan meliputi mencoba menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan cara kerja paket dan paketnya tidak bisa disesuaikan. Perusahaan harus beradaptasi dengan paket tersebut dan mengubah prosedur-prosedurnya. Lalu yang kedua yaitu ada alih daya, di mana jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membantu atau mengoperasionalkan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada menyediakan layanan tersebut. Alih daya dalam negeri sangat didorong oleh kenyataan bahwa perusahaan alih daya memiliki keahlian, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki oleh para klien mereka. Lalu kita akan memasuki bab keempat, yaitu di mana pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Nah, organisasi perlu untuk dapat menambahkan, mengubah, dan menghentikan teknologi mereka dengan sangat cepat untuk menanggapi peluang-peluang yang baru, meliputi kebutuhan untuk menyediakan aplikasi bagi platform mobile. Adapun yang pertama yaitu pengembangan aplikasi cepat atau RID, di mana RID ini merupakan alat bantu perangkat lunak yang berorientasi pada objek, perangkat lunak yang dapat dipakai ulang, pembuatan prototipe, dan perangkat bahasa generasi keempat, membantu para pembangun sistem melakukan pekerjaan sistem secara lebih cepat daripada jika mereka menggunakan metode pengembangan sistem dan peralatan peranti lunak yang tradisional. Nah, pengembangan aplikasi cepat ini digunakan untuk mengembangkan proses pembuatan sistemnya yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. Desain aplikasi gabungan digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan mengembangkan rancangan sistem awal. Pengembangan yang gesit menitik beratkan pada pengiriman perangkat lunak, kerja yang cepat dengan membagi suatu proyek yang besar dalam serangkaian subproyek baik yang berulang dan terus-menerus. Selanjutnya ada pengembangan berbasis komponen dan layanan web, di mana pendekatan perangkat lunak atau pengembangan berbasis komponen suatu sistem yang dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat yang tersedia. Nah, hal ini akan mempermudah perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan e-commerce-nya. Layanan web ini memungkinkan untuk membuat sistem baru yang menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya, di mana mempermudah perusahaan dalam menyelesaikan transaksi rumit dan dapat menghemat biaya saat membangun sistem dan membuka peluang baru untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
Nah, dan yang terakhir yaitu ada pengembangan aplikasi mobile. Di mana pengembangan aplikasi mobile ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan mobile yang setiap orang selalu menggunakannya. Nah, di mana pembuatan aplikasi ini merupakan upaya dari perusahaan untuk mempermudah pelanggan melakukan transaksi. Nah, ada 3 platform yang tersedia pada aplikasi mobile, yaitu ada iPhone atau iPad, Android, dan ada Windows Phone. Dengan adanya desain web responsif ini, memungkinkan situs web ini akan menyesuaikan sendiri tata letaknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai tentang membangun sistem informasi. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.